mengenai cara beriklan pada Google Ads dengan menggunakan Google Search Network. Jadi Google Search Network ini merupakan salah satu dari dua media penempatan iklan dari Google Ads. Yang kedua adalah Google Display Network. Tapi di video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara beriklan melalui Google Search Network pada Google Ads. Oke, pastikan Anda sudah berada di dalam dashboard Google Ads. Kemudian, klik bagian New Campaign atau kampanye baru ini, atau Anda bisa klik di bagian menu bagian kiri ini yaitu Campaign. Kemudian Anda bisa klik tanda plus di bagian ini, lalu pilih New Campaign. Atau Anda juga bisa klik New Campaign pada sebelah sini. Sama saja ya. Oke, kita akan klik New Campaign pada bagian ini. Misalnya nih, saya akan mempromosikan produk atau layanan informasi dari URL website theplaza.id. Oke, saya akan buka tab baru lagi di sini dan saya akan kunjungi URL websitenya theplaza.id. Dan silahkan Anda bisa terapkan untuk website yang Anda miliki masing-masing. Nah, konten website dari theplaza.id ini adalah sebuah layanan yang diberikan bagi Anda yang ingin memiliki sebuah website toko online dalam waktu singkat. Dan di bagian bawah ini ada beberapa keuntungan yang didapat jika Anda membelinya. Tips pertama agar kampanye di Google Search Network berhasil, yang pertama adalah tetapkan keyword atau kata kunci yang menjadi target pencarian dari para target audience yang ingin menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh website Anda. Karena pemilihan keyword dapat menentukan sukses atau tidaknya kampanye atau iklan yang Anda jalankan. Dan untuk penjelasan mengenai keyword planner sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Dan di sini ada 6 sasaran network kampanye yang ditawarkan oleh Google Ads. Di sini ada sales, kemudian leads, kemudian ada website traffic, product and brands consideration, kemudian di bawahnya ada brand awareness and reach, dan app promotion. Untuk deskripsi masing-masing sasaran kampanye network ini, kalian bisa arahkan kursor kalian ke kampanye untuk melihat goal dari masing-masing kampanye. Contohnya, kampanye penjualan ini berfungsi untuk mendorong penjualan secara online, baik di aplikasi, telepon, atau toko. Nah, untuk praktek kali ini, saya akan memilih website traffic. Kenapa saya memilih sasaran ini? Karena tujuan atau goal saya adalah untuk meningkatkan traffic audience dan mendatangkan audiens yang tepat untuk mengunjungi website saya melalui iklan yang akan saya iklankan nantinya. Jika Anda sudah pelajari dan memahami jenis-jenis objektif pada Facebook Business Manager, maka hal ini tidak akan terlalu sulit untuk Anda pahami, karena pada dasarnya sama. Jadi sebelum Anda beriklan melalui platform ini, tentukan sasaran atau goal Anda yang tepat. Jangan asal memilih. Oke, saya akan klik di bagian website traffic ini. Kemudian di bawahnya ini ada jenis iklan untuk menentukan tempat pelanggan atau konsumen melihat iklan kita, ya. Di sini ada search, kemudian display, shopping, dan video. Saya akan pilih search. Cara kerja iklan jenis ini adalah dengan menjangkau pelanggan saat mereka menelusuri kata kunci tertentu yang berhubungan dengan produk atau jasa Anda di mesin pencarian Google. Dan kini Google juga memberikan fasilitas tambahan pada iklan teks, yaitu ekstensi iklan, dan yang paling penting ini sifatnya gratis. Ekstensi iklan berguna untuk menyediakan detail tambahan dan informasi kontak yang dapat menjadikan iklan teks Anda lebih relevan bagi pelanggan. Di sini saya akan berikan contoh live-nya dari jenis iklan teks ini. Saya akan buka tab baru di sini. Di mesin pencari ini, misalkan saya masukkan kata kuncinya service, Ariston, Surabaya, enter. Nah, dengan memasukkan kata kunci servis Ariston Surabaya ini, maka Google akan menampilkan link website yang menggunakan jasa Google Ads yang ditandai dengan ads atau iklan pada bagian ini, ya. Dan tentunya dengan kata kunci yang relevan. Oke, sekarang kita kembali lagi di halaman dashboard Google Ads kita. Dan untuk jenis kampanyenya saya akan pilih search. Kemudian di bawahnya kita diminta untuk memasukkan link URL website kita. Saya akan isikan di sini. Jika sudah, kita klik continue.
Pada dashboard New Campaign ini, kita diminta untuk memasukkan nama kampanyenya. Nah, disarankan Anda memberikan nama ID campaign-nya sesuai dengan keyword Anda dan mudah dikenali pada saat ingin melakukan evaluasi. Contohnya di sini misalkan saya akan ganti namanya menjadi website traffic The Plaza. Oke, seperti ini. Sedangkan untuk kolom jaringan, ya, disarankan untuk menonaktifkan. Jadi lakukan satu kampanye di satu network agar lebih mudah mengukur berhasil atau gagal, ataupun meminimalkan biaya kampanye. Jadi di sini untuk bagian display network ini akan saya unchecklist. Saya hanya akan aktifkan di bagian search network. Kemudian kita scroll ke bawah. Selanjutnya untuk kolom location atau lokasi, disarankan sesuai satu target negara sasaran, karena setiap negara berbeda kebutuhan. Sebaiknya buat kampanye terpisah karena akan memudahkan saat ingin evaluasi hasil kampanye juga. Oke, di bagian lokasi ini opsinya saya tidak akan ubah karena sudah sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Untuk target dan exclude, ini kita biarkan default seperti ini. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Selanjutnya untuk kolom language atau bahasa, sesuaikan negara di mana Anda ingin beriklan. Dan untuk language atau bahasa ini juga sudah sesuai dengan kriteria saya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Lalu di kolom budget, untuk contoh kali ini, misalkan saya akan anggarkan untuk biaya iklan ini 1 juta untuk durasi 1 bulan. Maka saya akan anggarkan hariannya pada bagian ini, yaitu 30.000 ya. Ya, seperti ini. Kemudian pada kolom bidding, ya, di sini kalian lihat ada beberapa pilihan. Tapi di praktek kita kali ini, saya akan memilih fokus terhadap klik. Karena tujuan iklan saya ini kan untuk meningkatkan traffic pengunjung ke halaman website saya ya, melalui klik iklan yang nantinya akan ditayangkan. Kita scroll lagi ke bawah. Kemudian untuk bagian bawahnya ini kita biarkan default seperti ini. Karena seperti yang kalian lihat, kampanye ini akan menggunakan strategi bidding dengan memaksimalkan klik untuk membantu Anda mendapatkan klik terbanyak sesuai anggaran Anda. Nah, mari kita perluas dengan klik Show More Setting. Kita scroll ke bawah. Pada kolom Add Rotation ini kita klik. Lalu disarankan untuk memilih Do Not Optimize. Dengan pilihan ini, Anda dapat memiliki dua macam tampilan ads, sehingga nanti Anda bisa uji coba tampilan A atau tampilan B yang lebih berhasil. Kemudian untuk ad schedule-nya ini bisa kita klik. Nah, di sini sebaiknya Anda tentukan pada jam kerja sesuai target negara sasaran iklan Anda. Di sini saya akan mengganti jamnya menjadi 11.30 sampai dengan 15. Ya, seperti ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Pada kolom ekstensi ini, kita bisa menambahkan informasi lebih detail terhadap iklan dengan mencantumkan nomor telepon kita pada call extension. Kita klik pada bagian ini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah. Lalu klik New Call Extension. Untuk negaranya kita bisa sesuaikan, yaitu Indonesia. Kemudian kita masukkan nomor telepon kita. Jika sudah, klik Save. Kemudian pada Advanced Option ini, bagian ini biarkan default ya. Dan untuk mobile ini tidak perlu kita checklist, karena ini artinya adalah iklan kita nanti akan ditayangkan bukan hanya pada seluler saja, melainkan pada desktop juga. Oke, jika sudah kita scroll ke bawah dan kita lanjutkan dengan klik tombol Save and Continue. Nah, di bagian grup iklan ini, maksudnya adalah dalam satu kampanye itu bisa ada beberapa grup iklan. Dan grup-grup iklan tersebut bisa dijadikan sub-bagian dari satu kampanye. Contohnya begini, misalkan kampanyenya mengenai jasa SEO. Nah, SEO itu kan bagiannya ada beberapa ya. Ada backlink, kemudian link building, dan sebagainya. Jadi di sini misalkan saya ingin mengiklan mengenai backlink, kemudian saya ingin mengiklankan link building. Nah, iklan ini kita bisa buatkan menjadi satu grup kampanye dengan nama jasa SEO, di mana sub iklan tersebut adalah backlink dan link building tadi. Nah, contoh lainnya sekarang yang berkaitan dengan kampanye saya mengenai The Plaza. Di
Di sini Google Ads telah memberikan keyword atau kata kunci yang relevan untuk saya gunakan. Di sini ada jualan online, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Kemudian ada bisnis dropship, ada toko online. Nah, 3 keyword atau kata kunci yang saya sebutkan tadi adalah keyword atau kata kunci yang memang relevan dengan konten website The Plaza. Kemudian dari 3 keyword ini, saya misalkan ingin membuat grup iklan, di mana per sub bagian iklan tersebut nantinya berada dalam satu kampanye. Misalkan pertama saya mengiklankan mengenai jualan online. Kemudian yang kedua, saya mengiklankan mengenai bisnis dropship. Dan yang ketiga, saya mengiklankan mengenai toko online. Nah, dari ketiga iklan ini bisa kita jadikan satu grup dalam satu kampanye, di mana iklan-iklan tersebut nantinya menjadi sub bagian. Paham ya? Tapi kalau punya satu, contoh saya ingin menjual langsung ke produknya aja misalkan ya. Misalkan di sini untuk nama grupnya saya akan ganti menjadi grup bisnis online The Plaza. Oke, seperti ini. Jadi saya maunya langsung deh menjual produk The Plaza dalam satu grup ini. Nah, untuk jenis di sini kita pilih standar ya. Soalnya kalau dinamis itu berubah-ubah. Jadi biar tetap kita pilih standar. Kemudian di bawahnya ini, jika Anda tidak mendapatkan keyword atau kata kunci yang relevan terhadap produk atau layanan Anda yang diberikan atau direkomendasikan oleh Google Ads pada samping kanan ini, maka Anda bisa masukkan kata kunci atau keyword yang mungkin telah Anda siapkan di bawah sini. Dan tentunya keyword atau kata kunci tersebut telah Anda proses melalui tahap riset sebelumnya. Misalkan di sini saya sudah siapkan keyword sendiri, jadi saya tidak menggunakan keyword yang direkomendasikan oleh Google Ads yang ada di samping kanan ini. Oke, saya masukkan kata kuncinya misalkan bisnis online ya. Ya, oke. Nah, di pojok sebelah kanan bagian ini Anda bisa lihat bahwa dengan keyword bisnis online yang saya masukkan, di sini Google Ads mengestimasikan bahwa dengan anggaran harian sebesar 30.000 dan CPC atau biaya iklan per kliknya berkisar Rp200, maka jumlah klik yang dihasilkan bisa mencapai 144 klik dalam sehari. Oke, jika sudah kita scroll ke bawah, kemudian kita klik tombol Save and Continue. Oke, sekarang kita masuk di tahap pembuatan ads atau tampilan iklan. Perhatikan di sini ada 2 layar preview. Sebelah kanan ini adalah tampilan ads dari apapun yang Anda ketikkan di kolom keterangan sebelah kiri sini. Oke, kita mulai dari memasukkan judul atau headline yang pertama. Di sini saya akan masukkan aplikasi bisnis online. Kemudian untuk headline yang kedua juga akan saya isikan di sini. Drop shipper. Untuk headline yang ketiga juga akan saya isikan reseller. Kemudian pada kolom deskripsi ini, silahkan kalian isi sesuai deskripsi produk atau layanan kalian masing-masing. Iya, seperti ini ya. Kemudian untuk deskripsi yang kedua juga akan saya isikan. Oke, ini sudah. Di sebelah kanannya Anda bisa lihat ya, previewnya dalam mode seluler. Kemudian kita bisa scroll ke bawah, lalu klik down atau selesai. Nah, di sini, agar Anda memiliki opsi kedua akan tampilan iklan yang ada, Anda bisa klik icon copy pada bagian ini. Lalu, kalian tinggal buat beberapa perubahan di bagian deskripsi sesuai tagline kampanye. Saya akan ubah di bagian deskripsi satu ini.
deskripsi yang kedua ini juga akan saya ganti. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita scroll lagi ke bawah, kemudian klik down. Karena untuk pembuatan tampilan ads ini memang memerlukan perhatian yang cukup serius agar iklan bisa berjalan secara efektif. Jika sudah, kita bisa klik tombol save and continue. Oke, ini adalah halaman konfirmasi yang menyatakan bahwa kampanye iklan kita sudah ready. Dan di bawahnya ini ada hasil summary dari kampanye iklan kita yang sudah kita setting sebelumnya. Jika sudah, kita bisa klik continue to campaign. Dan ini adalah halaman dashboard dari kampanye iklan Anda. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai